Halo guys, di video kali ini saya akan bahas mengenai konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah spesial method yang langsung dipanggil ketika Java compiler meng-create objek instan. Nah, jadi ketika si Java compiler nih membaca kelas char, maka yang akan dicari oleh Java compiler itu adalah konstruktornya terlebih dahulu. Konstruktor ini harus memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Konstruktor itu ada dua, yaitu default konstruktor dan argumen konstruktor. Kita bisa meng-create argumen konstruktor sesuai dengan atribut yang kita define. Dan kita juga bisa meng-create overloading konstruktor. Apa itu overloading konstruktor? Yaitu konstruktor yang memiliki nama yang sama tetapi berbeda argumen. Contoh misalnya seperti char yang di atas ini memiliki 5 argumen parameter, sedangkan yang di bawah memiliki 2 argumen parameter. Oke, sekarang kita akan meng-create konstruktor, tapi sebelumnya kita akan hapus dulu nih getter setternya. Alasannya karena si PS Code ini kalau misalnya kita generate konstruktor, dia akan ditempatkan di paling bawah gitu. Jadi kita akan create konstruktor terlebih dahulu ya. Selanjutnya ntar akan kita create lagi getter setternya. Dan klik kanan lalu source action generate konstruktor. Nah, sekarang kita bisa memilih beberapa atribut yang bisa kita sisipkan menjadi argumen di konstruktor. Misalnya saya akan includekan license plate dan speed aja ya. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat juga bahwa untuk default konstruktor di new char ini, karena dia tanpa argumen, ini berubah menjadi error. Alasannya kenapa? Karena ketika di suatu kelas kita deklarasikan konstruktor berparameter atau berargumen tanpa meng-create default konstruktor di kelas yang sama, maka si Java compiler akan mendisable new char ini di main method. Nah, sekarang gimana supaya si new char ini tidak error? Jadi saya akan bikin satu default konstruktor ya. Di sini source action generate konstruktor dan kita uncheck semua atribut ya. Jadi kita nggak memakai atributnya di default konstruktor. Lalu klik OK seperti ini. Nah, kalian bisa angkat ke atas atau di bawah juga nggak apa-apa. Dan sekarang kita akan bikin satu konstruktor lagi ya. Kita akan bikin overloading method dengan argumen yang berbeda. Kalian source action lagi lalu generate konstruktor dan kita akan pilih license plate lalu sama speed sama full level ya. Klik OK. Dan sekarang kita bisa buat overloading konstruktor ya. Nama konstruktornya sama dengan nama kelasnya dan berbeda argumen. Oke, sekarang kita lihat di char client masih error. Sekarang saya akan tambahkan getter setter ya supaya si getter setter di kelas char client ini enggak error. Oke, lalu generate getter setter, pilih semuanya aja ya. Dan oke. Sekarang sudah clear lagi. Dan sekarang kita akan coba implementasikan membuat objek char sesuai konstruktor yang ada di kelas char ya. Pertama kita sudah membuat default konstruktor ya. Dan default konstruktor ini tanpa parameter. Jadi ketika kita define seperti ini, si Java compiler akan mencari konstruktor tanpa argumen atau default konstruktor. Nah, sekarang saya akan bikin satu lagi ya. Untuk objek char, char-nya satu, new char, oke, seperti ini. Dan kita lihat di sini ada 3 konstruktor. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang license plate integer speed. Sepertinya tidak jalan, saya akan gunakan sepertinya aja kontrol spasi dalam kurung. Oke, gunakan gaya ini ya. Nah, baru dia muncul. Dan license plate-nya saya akan kasih D1002 UJ misalnya, lalu speednya 250 km per jam. Oke. Nah, ini objek yang kedua ya. Dan saya akan bikin satu objek lagi namanya char 2 ya. New char. Oke, gunakan
kontrol spasi supaya si konstruktornya muncul. Kita akan menggunakan konstruktor yang ketiga ya. Oke, license plate-nya D1003 UY, speed 150 km/jam, full level 3 strip misalnya. Dan saya akan debug di sini, breakpoint di sini, breakpoint. Oke, breakpoint. Oke, yang ini nggak usah deh. Oke, dan kita akan coba debug ya. Dan kita continuekan. Oke, yang pertama adalah default constructor ya. Jadi ketika kita mengcreate default constructor, si Java yang compiler akan men-set semua atribut value-nya ini 0 dan 0 ya, kecuali total will karena dia udah kita assign 4 ya di sini. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita continuekan di bar debug ini, baru dia akan keisi ya. Nah, sekarang kita akan dikontinuekan lagi dan harusnya si car 1 muncul. Nah, kita lihat di car 1 ternyata di car 1 berbeda dengan default constructor. Di car 1 license plate sama speed ini langsung diinisialisasi dengan value yang sudah kita assign di argumen parameter. Oke, disesuaikan seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan coba lagi continue untuk car 2 ya. Nah, untuk car 2 kita lihat. Nah, untuk car 2 berbeda juga dengan car 1 ya. Dimana di car 2 license plate sama speed dan full level ini diinisialisasi dengan value yang sudah kita define di argumen parameter. Nah, jadi kegunaan dari konstruktor argumen ini adalah ketika kita membuat objek, si value atributnya langsung bisa diinisialisasi ya, sesuai dengan argumennya. Sedangkan kalau misalnya kita gunakan default konstruktor untuk menginisialisasi value-nya, kita harus menggunakan metode setter. Dan kalau misalnya untuk inisialisasi value ada 5 atribut, kita gunakan default konstruktor, kita akan kerepotan nih untuk menginisialisasi value-nya. Jadi dengan argumen konstruktor menjadi lebih sederhana. Dan sekarang saya akan membuat kasus di mana ketika kita membuat 3 objek ini, maka kita bisa menampilkan total car yang di create objeknya ya. Dan kita akan menggunakan cara yang sama dengan yang di static atribut ataupun static method ya. Nah, kita akan pertama saya akan meng-create di konstruktor, akan memanggil total car kita increment seperti ini. Oke. Dan juga di argumen yang ketiga. Oke, sekarang kalau misalnya saya ingin menampilkan, taruhlah misalnya, oke di sini aja nggak apa-apa. Total car objek yang dibuat, maka saya akan panggil kelasnya ya, car.getTotalCar. Oke. Nah, seperti ini. Karena total car atribut ini kita private, jadi kita untuk mengget value-nya harus menggunakan metode getter. Dan sekarang saya akan coba running ya guys. Dan muncul total car 2. Kenapa? Padahal kita membuat 3 objek. Yaitu alasannya adalah di default constructor kita enggak mendeklarasikan total car increment. Jadi kita harus incrementkan juga panggil di default constructor. Dan bila kita running lagi, kita lihat hasilnya total car 3. Oke, seperti ini. Dan saya harap kalian mengerti ya bagaimana penggunaan konstruktor, getter, setter, dan encapsulation ya, karena ini akan terus dipakai di Java pada saat kita development program. Oke, di video berikutnya saya akan membahas mengenai inheritance. Stay tune.